Fakta-fakta unik suku Donggriakondh, penjaga pegunungan suci Niamgiri, India. Di kawasan timur India, tepatnya di perbukitan Niamgiri, negara bagian Odisha, hidup sebuah komunitas adat yang dikenal karena kedekatannya dengan alam. Mereka adalah suku Donggriakondh, salah satu kelompok masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur, kepercayaan spiritual, dan cara hidup yang telah diwariskan selama berabad-abad. Kehidupan mereka menjadi bukti bahwa manusia dapat hidup selaras dengan alam tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Nama, Dongria, berasal dari kata dongar yang berarti bukit atau pegunungan. Nama tersebut menggambarkan identitas mereka sebagai masyarakat yang telah lama tinggal di lereng-lereng perbukitan Niamgiri. Bagi suku Donggriakondh, pegunungan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan rumah leluhur yang menjadi sumber kehidupan sekaligus pusat kepercayaan mereka. Salah satu keunikan terbesar masyarakat Donggriakondh adalah keyakinan mereka terhadap Niam Raja, dewa pelindung yang diyakini bersemayam di perbukitan Niamgiri. Gunung, hutan, sungai, dan mata air dipandang sebagai bagian dari wilayah suci yang harus dijaga. Karena itulah, mereka memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap alam dan berusaha memanfaatkannya secara bijaksana tanpa merusaknya. Berbeda dengan anggapan bahwa masyarakat pegunungan hanya mengandalkan berburu atau berpindah-pindah, Donggriakondh dikenal sebagai ahli hortikultura. Mereka menanam berbagai tanaman seperti pisang, nanas, jeruk, kunyit, jahe, dan beragam tanaman pangan lainnya di lereng-lereng bukit menggunakan teknik tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Pengetahuan mereka tentang pertanian pegunungan menjadi salah satu kekayaan budaya yang masih bertahan hingga saat ini. Masyarakat Donggriakondh juga memiliki bahasa sendiri, yaitu Kui dan Kufi, yang termasuk dalam rumpun bahasa Dravida. Bahasa tersebut menjadi sarana untuk mewariskan cerita rakyat, mitologi, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perempuan Donggriakondh mudah dikenali dari perhiasan tradisional yang mereka kenakan. Kalung manik-manik berwarna-warni, anting, cincin hidung, dan hiasan logam bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap penampilan, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya yang membedakan mereka dari komunitas lain di India. Hutan menjadi sumber utama kehidupan masyarakat Donggriakondh. Mereka memanfaatkan madu, buah-buahan, tanaman obat, serta hasil hutan lainnya dengan tetap menjaga kelestariannya. Cara hidup yang menghormati alam ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi bagian penting dari identitas mereka sebagai masyarakat adat. Pemerintah India menetapkan Donggriakondh sebagai Particularly Vulnerable Tribal Group atau PVTG, yaitu kelompok masyarakat adat yang memerlukan perlindungan khusus karena jumlah penduduk yang relatif sedikit dan masih mempertahankan pola hidup tradisional. Status ini menunjukkan pentingnya menjaga keberlangsungan budaya dan kehidupan mereka. Hingga kini, suku Donggriakondh dikenal sebagai salah satu komunitas adat paling unik di India. Kepercayaan mereka terhadap alam, kemampuan bertani di pegunungan, bahasa, tradisi, serta budaya yang masih terpelihara menjadikan mereka simbol penting keberagaman budaya India. Kisah mereka mengajarkan bahwa menjaga alam berarti juga menjaga kehidupan, warisan budaya, dan masa depan generasi berikutnya. Perbukitan Niamgiri membentang dengan hutan lebat, lembah hijau, serta aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Donggriakondh. Selama berabad-abad, mereka membangun kehidupan yang selaras dengan lingkungan sekitar, memanfaatkan sumber daya alam secukupnya tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Bagi suku Donggriakondh, setiap bagian dari Niamgiri memiliki makna yang mendalam. Hutan menyediakan makanan, tanaman obat, kayu, dan berbagai hasil alam lainnya, sementara sungai dan mata air menjadi sumber air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Hubungan yang erat dengan alam telah membentuk pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keterikatan terhadap perbukitan Niamgiri juga tercermin dalam adat istiadat dan kepercayaan mereka.
Banyak upacara tradisional dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada alam yang dianggap telah memberikan kehidupan. Bagi masyarakat Dong Riakon, menjaga kelestarian hutan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual terhadap tanah leluhur mereka. Hingga saat ini, perbukitan Ngiamgiri tetap menjadi pusat kehidupan, budaya, dan identitas suku Dong Riakon. Keberadaan mereka menjadi contoh bagaimana masyarakat adat mampu hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad, sekaligus menjaga salah satu kawasan pegunungan yang memiliki nilai ekologis dan budaya yang sangat penting di India. Sebutan orang bukit bukan sekadar nama, tetapi juga menggambarkan identitas dan cara hidup suku Dong Riakon yang telah menyatu dengan lanskap pegunungan selama bergenerasi. Lereng-lereng Ngiamgiri bukan hanya menjadi tempat mereka membangun permukiman, tetapi juga menyediakan lahan untuk bercocok tanam, mencari hasil hutan, dan menjalankan berbagai tradisi leluhur. Kehidupan di kawasan berbukit telah membentuk pengetahuan lokal yang luar biasa. Masyarakat Dong Riakon memahami perubahan musim, mengenali berbagai jenis tumbuhan obat, serta mengetahui cara memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dari para tetua kepada generasi muda sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Bagi masyarakat Dong Riakon, pegunungan bukan sekadar bentang alam, melainkan bagian dari identitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Setiap bukit, hutan, dan lembah memiliki makna tersendiri dalam tradisi serta kepercayaan yang telah dijaga selama berabad-abad. Karena itulah, mereka dikenal sebagai orang bukit, sebuah sebutan yang mencerminkan hubungan erat antara manusia, budaya, dan alam. Hingga kini, nama Dong Riakon tetap menjadi simbol masyarakat adat yang mampu mempertahankan cara hidup tradisional di tengah perubahan zaman. Kisah mereka menunjukkan bahwa identitas suatu komunitas seringkali lahir dari hubungan yang mendalam dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Kepercayaan terhadap Ngiam Raja menjadi inti dari kehidupan spiritual suku Dong Riakon. Mereka meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat, kesuburan tanah, serta kelestarian hutan bergantung pada terjaganya keharmonisan antara manusia dan alam. Oleh karena itu, berbagai upacara adat dan ritual tradisional rutin dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan serta ungkapan rasa syukur kepada Sang Pelindung. Dalam pandangan mereka, setiap hutan, mata air, dan puncak bukit memiliki nilai yang jauh melampaui fungsi fisiknya. Alam dipandang sebagai warisan suci yang harus dihormati, bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi. Filosofi inilah yang membentuk cara hidup masyarakat Dong Riakon selama berabad-abad, di mana pemanfaatan hasil hutan selalu diimbangi dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Kepercayaan ini juga mendorong masyarakat Dong Riakon untuk mempertahankan perbukitan Ngiamgiri sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Bagi mereka, melindungi gunung berarti melindungi leluhur, tradisi, dan masa depan generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut terus diwariskan melalui cerita lisan, adat istiadat, dan berbagai ritual yang masih dijalankan hingga saat ini. Hingga kini, Ngiamgiri tetap menjadi simbol kehidupan dan spiritualitas suku Dong Riakon. Kisah mereka menunjukkan bagaimana sebuah komunitas adat dapat membangun hubungan yang sangat mendalam dengan alam, menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari keyakinan dan warisan budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Keahlian berkebun masyarakat Dong Riakon merupakan hasil dari pengetahuan yang diwariskan selama bergenerasi. Mereka memahami karakter tanah, pola curah hujan, serta musim tanam di perbukitan Ngiamgiri, sehingga mampu mengelola kebun secara alami tanpa bergantung pada teknologi modern maupun penggunaan bahan kimia secara intensif. Kebun-kebun mereka umumnya ditanami berbagai jenis tanaman dalam satu lahan. Sistem ini membantu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko gagal panen, serta mendukung keanekaragaman hayati di kawasan pegunungan. Selain menghasilkan buah-buahan dan rempah-rempah, kebun tersebut juga menjadi sumber pangan utama bagi keluarga Dong Riakon. Pengetahuan tentang bercocok tanam tidak hanya diajarkan melalui teori,
tetapi dipraktikkan langsung sejak usia muda. Anak-anak belajar mengenali berbagai jenis tanaman, memilih bibit yang baik, hingga memahami waktu terbaik untuk menanam dan memanen. Tradisi ini memastikan bahwa ilmu pertanian leluhur tetap lestari dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hasil kebun tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi sebagian juga diperdagangkan di pasar-pasar lokal sebagai sumber penghasilan. Dengan cara ini, masyarakat Dongriakon mampu mempertahankan kehidupan yang mandiri sambil tetap menjaga kelestarian alam di sekitar mereka. Keahlian hortikultura yang dimiliki suku Dongriakon menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional dapat menjadi contoh praktik pertanian berkelanjutan. Selama berabad-abad, mereka telah membuktikan bahwa manusia dapat memperoleh manfaat dari alam tanpa harus mengorbankan keseimbangan lingkungan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Bahasa Kui dan Kufi menjadi bagian penting dari identitas budaya suku Dongriakon. Melalui bahasa inilah mereka mewariskan cerita rakyat, mitologi, lagu tradisional, serta berbagai pengetahuan tentang alam yang telah dipelajari selama berabad-abad. Bagi masyarakat Dongriakon, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk menjaga hubungan dengan leluhur dan mempertahankan jati diri komunitas mereka. Sebagian besar pengetahuan adat diwariskan secara lisan. Para tetua mengajarkan kepada generasi muda tentang tata cara upacara adat, aturan hidup bermasyarakat, hingga cara mengenali tumbuhan obat dan mengelola kebun di lereng pegunungan. Tradisi lisan ini menjadi salah satu alasan mengapa bahasa mereka tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya pendidikan dan meningkatnya interaksi dengan masyarakat luar, banyak anggota suku Dongriakon juga mempelajari bahasa Odia dan bahasa lain untuk bersekolah, berdagang, maupun berkomunikasi dengan dunia luar. Namun, di lingkungan keluarga dan komunitas adat, bahasa Kui dan Kufi masih digunakan sebagai simbol kebersamaan dan warisan budaya. Para ahli bahasa menganggap Kui dan Kufi memiliki nilai penting karena mencerminkan sejarah panjang masyarakat adat di India bagian timur. Oleh sebab itu, berbagai upaya pelestarian terus dilakukan agar bahasa-bahasa tersebut tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Hingga kini, keberadaan bahasa Kui dan Kufi menjadi bukti bahwa keragaman budaya India tidak hanya terlihat dari adat istiadat dan tradisinya, tetapi juga dari kekayaan bahasa yang masih dipertahankan oleh komunitas-komunitas adat seperti suku Dongriakon. Bagi suku Dongriakon, hutan merupakan sumber kehidupan yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Selain memperoleh buah-buahan liar, madu, umbi-umbian, dan tanaman obat, mereka juga memanfaatkan bambu, daun, serta hasil hutan lainnya untuk membangun rumah, membuat peralatan, dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa merusak keseimbangan alam. Selama bergenerasi, masyarakat Dongriakon mengembangkan pengetahuan tradisional tentang cara memanfaatkan hutan secara bijaksana. Mereka memahami kapan waktu yang tepat untuk memanen hasil hutan, mengenali tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat, serta menjaga agar sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dari para tetua kepada anak-anak sejak usia dini. Dalam pandangan mereka, hutan bukan sekadar tempat mencari makanan, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Berbagai aturan adat mengajarkan agar masyarakat tidak mengambil hasil hutan secara berlebihan dan tetap menjaga kelestarian pohon, sungai, serta satwa liar yang hidup di dalamnya. Filosofi tersebut membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelangsungan ekosistem. Hubungan yang erat dengan hutan juga membentuk identitas budaya suku Dongriakon. Banyak upacara adat, cerita rakyat, dan kepercayaan tradisional mereka terinspirasi oleh alam yang mengelilingi perbukitan Niamgiri. Bagi mereka, menjaga hutan berarti menjaga sumber kehidupan, menghormati leluhur, dan melindungi warisan yang akan diteruskan kepada generasi mendatang. Hingga kini, cara hidup suku Dongriakon sering dijadikan contoh bagaimana masyarakat adat mampu memanfaatkan kekayaan alam secara berkelanjutan. Kisah mereka menunjukkan bahwa pelestarian hutan tidak hanya penting bagi lingkungan,
tetapi juga bagi keberlangsungan budaya, pengetahuan tradisional, dan kehidupan manusia itu sendiri. Status Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) diberikan kepada komunitas adat yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi, baik dari sisi jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, maupun pelestarian budaya. Pengakuan ini menunjukkan pentingnya menjaga keberlangsungan kehidupan suku Dongriakon beserta warisan budaya yang telah mereka pelihara selama berabad-abad. Melalui status tersebut, berbagai program pemerintah dan lembaga terkait diarahkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat, sekaligus tetap menghormati hak-hak adat dan cara hidup tradisional mereka. Pendekatan ini bertujuan agar pembangunan dapat berjalan tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi ciri khas komunitas Dongriakon. Di sisi lain, status PVTG juga menjadi pengingat bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang sangat berharga. Cara mereka mengelola hutan, bercocok tanam di lereng pegunungan, serta menjaga keseimbangan alam menjadi contoh penting mengenai kehidupan yang berkelanjutan dan selaras dengan lingkungan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan zaman, masyarakat Dongriakon terus berupaya mempertahankan bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan hubungan spiritual mereka dengan perbukitan Ngiamgiri. Berbagai organisasi, peneliti, dan pemerhati budaya juga ikut mendukung upaya pelestarian tersebut agar warisan leluhur mereka tetap hidup. Hingga saat ini, suku Dongriakon tidak hanya dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang dilindungi di India, tetapi juga sebagai simbol penting keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kisah mereka mengingatkan dunia bahwa melestarikan masyarakat adat berarti turut menjaga kekayaan budaya, pengetahuan tradisional, dan kelestarian alam bagi generasi yang akan datang. Perjuangan suku Dongriakon dalam menjaga perbukitan Ngiamgiri telah menarik perhatian dunia. Bagi mereka, melindungi hutan dan pegunungan bukan hanya soal mempertahankan tempat tinggal, tetapi juga menjaga warisan leluhur, kepercayaan spiritual, serta sumber kehidupan yang telah menopang komunitas mereka selama berabad-abad. Kisah Dongriakon menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Pengetahuan tradisional yang mereka miliki tentang hutan, sumber air, dan pertanian pegunungan telah membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem di kawasan Ngiamgiri. Banyak ahli memandang pengalaman mereka sebagai contoh nyata bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan. Keberadaan suku Dongriakon juga menjadi pengingat bahwa pelestarian lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pelestarian budaya. Ketika tradisi, bahasa, dan kepercayaan masyarakat adat tetap terjaga, pengetahuan lokal mengenai cara merawat alam pun ikut diwariskan kepada generasi berikutnya. Inilah yang menjadikan mereka